Sebagaimana diketahui, kunut adalah amal sunnah yang menjadi tradisi kaum muslimin utamanya di tanah air. Ibadah tersebut biasa dilakukan saat salat subuh, maupun pada separuh terakhir salat tarawih. Juga kerap dilaksanakan ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Bagaimanakah sebenarnya pandangan syariat dalam masalah kunut ini? Mengingat sampai saat ini masih saja ada sejumlah kalangan yang mempertanyakan status hukumnya. Perlu diketahui bahwa dalam pandangan fikih, ada 3 macam kunut yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan karena adanya musibah yang menimpa kaum muslimin seperti ketakutan, kelaparan, bencana dan lain sebagainya, termasuk musibah corona. Pendapat para ulama lintas mazhab menjelaskan bahwa para ulama sepakat disunahkannya kunut nazilah ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin di daerah setempat atau di belahan bumi lainnya. Meski di antara mereka terjadi perbedaan pendapat tentang tata cara pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang membaca kunut selama 1 bulan demi mendoakan kehancuran pada suku Ri, suku Lahyan dan suku Usayyah. Hal tersebut dilakukan manakala delegasi baginda yang berjumlah 70 orang dari kalangan sahabat yang ditugaskan mengajarkan Islam dibunuh oleh kaum musyrikin di Biri Maunah pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriyah. Lihat di Misikatul Masabih Juz 4 hal 608. Artinya, dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi SAW mendoakan kehancuran atas orang-orang yang membunuh sahabatnya di Biri Maunah selama 30 hari. Demikian pula beliau mendoakan kehancuran atas suku Ri, suku Lahyan dan suku Usayyah yang telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Anas berkata, maka Allah menurunkan Al-Quran berkenaan dengan para sahabatnya yang terbunuh di Biri Maunah kemudian dinasak, yaitu, sampaikan pada kaum kami bahwa sungguh kami telah berjumpa dengan Tuhan kami, ia meritlai kami dan kami juga ritla kepadanya. Hari Bukhari dari Anas bin Malik, Sahih Bukhari hadits nomor 4095. Adapun dalam pelaksanaan kunut ini terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki berpendapat bahwa membaca kunut tersebut sunnah pada semua salat fardu. Menurut mazhab Hambali, kecuali pada salat Jumat tidak lagi dianjurkan membaca kunut karena telah tercukupi dengan doa dalam khutbah Jumat. Menurut mazhab Hanafi, membaca kunut di akhir rakaat sunnah hanya pada salat jahriyah saja yakni subuh, maghrib dan isya sebelum ruku. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kunut karena terjadi musibah dilaksanakan secara tidak mutlak, yakni hanya pada salat jahriyah saja menurut Hanafah. Dan pada seluruh salat menurut selain mereka, kecuali pada salat Jumat menurut Hanabilah karena mereka menganggap cukup dengan doa pada khutbahnya dan hendaknya mengeraskan suara dalam membaca doa dalam kunut ini. Al-Fiqh al-Islami wa Adilatihi 2/179. Kedua adalah kunut salat subuh. Para ulama lintas mazhab berbeda pendapat tentang kunut ini. Ada yang tidak mensunahkan yaitu ulama Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah menganggapnya sunnah meski ada perbedaan pada pelaksanaannya. Ulama Syafi'iyah melaksanakan kunut sesudah ruku pada rakaat kedua. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat yang paling utama melaksanakan kunut adalah sebelum ruku.